Bab 74 dan 75. Ungkapan kata cinta. Aku akan naik ke kamar, ucap Rafli kemudian dan Mama Indah mengangguk. Malam ini menginap di sini ya? Tanya Mama Indah, baru ingat jika dia harus mempertanyakan tentang hal ini. Rafli yang sudah melangkah jadi berhenti dan menoleh ke arah sang ibu. Iya, aku akan menginap untuk malam ini, balas Rafli. Mama Indah langsung tersenyum lebar saat mendengar jawaban anaknya tersebut. Dia jadi semakin bersemangat untuk segera menyiapkan makan malam mereka. Semenjak Oma Hazel meninggal, Mama Indah memang lebih mudah merasa kesepian. Padahal sebenarnya Hailey dan Papa selalu menemani, namun tetap saja Mama Indah merasa kurang. Masih saja selalu ingin Rafli segera menikah dan kelak istrinya akan tinggal di rumah ini. Tak lama kemudian istri Rafli hamil dan rumah jadi penuh dengan kehangatan tangis bayi. Tiap kali membayangkan hal itu, Mama Indah selalu merasa sangat senang, hingga tiap hari hanya itulah angan-angannya. Tiba di lantai 2, Rafli tidak langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia justru lebih dulu mengetuk pintu kamar sang adik. Hailey dengan cepat membuka pintunya. "Kak, kamu sudah datang," ucap Hailey. Dia membuka pintu kamarnya lebar-lebar mempersilahkan sang kakak untuk masuk. Sebelumnya Mama sudah memberitahu semua orang bahwa Rafli akan pulang, jadi Hailey tidak merasa terkejut lagi ketika kakaknya itu berada di depan kamarnya. Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Rafli. Dia masuk ke dalam kamar adiknya dan menatap sekitar. Tak ada yang berubah dari kamar ini. Di atas ranjang berserak beberapa buku. Di dalam kamar ini sebenarnya ada meja belajar khusus yang bisa Hailey gunakan, tapi adiknya itu selalu lebih nyaman belajar di atas ranjangnya. "Ada PR, jadi ku kerjakan sekarang saja," jawab Hailey. "Bagaimana kabar Kak Christine? Kakak belum putus dengannya?" tanya Hailey pula. Dia sudah naik lagi ke ranjangnya dan Rafli duduk di tepian ranjang tersebut. Rafli juga mengambil salah satu buku Hailey untuk dibaca. "Masih 2 tahun lagi mungkin kami putus. Setelah itu menikah," balas Rafli. "Putus jadi pacar dan berubah jadi istri?" Mendengar jawaban lebay kakaknya tersebut, Hailey sampai mendengus kesal. "Apa kakak sudah benar-benar yakin dengan wanita itu? Dia sangat barbar, sama seperti kamu, barbar," balas Rafli. "Jadi kakak akan menikah dengan wanita seperti aku? Kenapa tidak? Sesuatu yang terlihat buruk kadang memiliki hati yang begitu tulus. Kak Christine sudah benar-benar membuat kakak jatuh cinta." "Jatuh cinta? Ya iyalah. Itu artinya Kak Rafli itu sangat mencintai Kak Christine," balas Hailey. Sementara Rafli langsung terdiam. Selama ini mereka hanya menjalani hubungan saja, tak pernah sekalipun membahas tentang cinta. Yang dirasa hanyalah kenyamanan dan takut kehilangan. Kenapa diam? Memangnya Kak Rafli tidak pernah menyatakan cinta? Memangnya penting? Ya pentinglah. Bagaimana sih? Hailey jadi kesal sendiri. Ternyata bukan Kak Rafli yang kasihan jika menikah dengan Kak Christine. Sekarang aku jadi kasihan pada Kak Kri. Kenapa dia harus mendapatkan pria tidak peka seperti Kak Rafli? Timpal Hailey lagi. Bagi Hailey pernyataan cinta itu sangat penting, meskipun dia sendiri belum mengenal apa itu cinta. Tapi rasanya kesal saja mendengar reaksi sang kakak. Masalahnya Christine juga tidak pernah menyatakan cinta padaku, balas Rafli kemudian. "Kakak kan pria, di mana-mana pria yang lebih dulu memulai. Apa kamu sudah punya pacar?" "Hah? Kenapa banyak sekali tahunnya?" balas Rafli pula, mulai mencerca sang adik dengan pertanyaan. "Tidak, aku mana sempat pacaran, sebentar lagi aku ujian," balas Hailey. "Jangan pacar-pacaran, fokus dengan pendidikanmu." "Aku tahu, sekarang Kak Rafli yang sedang mengganggu belajarku," balas Hailey. Rafli terkekeh. Dia meletakkan buku yang dipegangnya, lalu bangkit berdiri. "Lanjutkanlah, aku akan ke kamar." Jawab Hailey singkat. Keluar dari kamar sang adik, Rafli langsung mengambil ponselnya di saku jas.
Detik itu juga Rafli coba menghubungi Christine melalui sambungan telepon. Harusnya saat ini sang kekasih telah tiba di rumah. Saat panggilan itu terhubung, Christine baru saja hendak masuk ke dalam kamar mandi, namun urung karena dia lebih dulu mendengar ponselnya bergetar. Christine jadi berlari menuju meja riasnya, mengambil ponsel yang tergeletak di meja sana. "Halo?" jawab Christine. Dia menjawab dengan cepat panggilan itu setelah mengetahui yang menelpon adalah Pak Rafli. "Kamu sudah tiba di rumah?" tanya Rafli, seraya terus berjalan menuju kamarnya. "Sudah sejak tadi, sekarang mau mandi. Mau aku temani?" "Pak, jangan mesyum. Bapak di mana? Di rumah atau apartemen?" "Rumah. Baru saja dari kamar Hailey. Dia menitip salam untukmu." "Bohong. Dia pasti meminta Bapak untuk memutuskan aku." Rafli langsung terkekeh saat mendengar jawaban itu, karena tebakan Christine benar 100%. "Bagaimana kamu bisa tahu?" tanya Rafli setelah tawanya reda. Sekarang dia sudah berada di dalam kamar. Pilih untuk duduk di sofa yang ada di sana, masih menikmati sambungan telepon ini. "Hailey kan tidak suka padaku, tante juga sama, tidak menyukai aku," balas Christine, mendadak bicara dengan nada sendu. "Kalau yang ini kamu sok tahu," balas Rafli. Christine di ujung sana mencebik, dia duduk di meja rias dan menatap pantulan dirinya sendiri di dalam cermin. Menatap wajahnya yang ditekuk. "Hailey mengajari aku agar bicara tentang cinta," kata Rafli. Kedua mata Christine langsung terbuka lebar saat mendengar kalimat tersebut. "Hailey memintaku untuk mengatakan cinta padamu," kata Rafli lagi. Hanya kata sederhana memang, namun berhasil membuat jantung Christine jadi berdegup kencang. Pasalnya selama ini mereka berdua memang tidak pernah membahas tentang cinta. Dan sekarang ketika satu kata itu disebutkan, mendadak suasana jadi terasa canggung, kikuk sendiri. Karena terkadang masih tidak menyangka bahwa hubungan mereka sekarang akan berubah jadi seperti ini. Christine menggigit bibir bawahnya sendiri dengan kuat. Pembicaraan yang membuatnya jadi berdebar. "Tapi aku tidak akan mengatakannya karena Hailey." Ucapan Hailey itu hanya membuatku sadar bahwa selama ini aku bodoh, ucap Rafli lagi, sementara Christine hanya mampu terdiam. Mendadak dia jadi sangat pendiam, karena pembicaraan ini benar-benar membuatnya gugup. "Tapi aku juga tidak akan mengatakannya sekarang, aku akan mengatakannya saat kita bertemu," ucap Rafli lagi, malah menggoda. "Terserah," balas Christine ketus, dia sudah deg-degan mendengar kata cinta sang dosen. Tapi malah ditunda sampai mereka bertemu. Dan mendengar nada kesal sang kekasih, Rafli malah tertawa. "Sudah matikan saja teleponnya. Aku mau mandi," ucap Christine dengan ketus. Dia sudah sangat menunggu tentang kata cinta tapi malah dibuat bercanda. Bahkan terdengar jelas jika sang dosen di ujung sana menertawakannya. Sebenarnya Christine juga bukan orang yang menuntut seperti ini, tapi entah kenapa sekarang dia jadi sangat berubah, tiba-tiba jadi merengek hanya demi sebuah pengakuan. Nicholas dan Kak Naina saling mengucap kata cinta. Dia adalah yang paling geli ketika melihat kakak dan kakak iparnya itu saling bilang "I love you." Petik 2. Tapi sekarang ternyata Christine ingin mendengar kata itu terucap dari mulut Pak Rafli. Dunia sudah terasa terbalik baginya. "Kamu marah?" tanya Rafli, sekarang tawanya telah reda. "Tidak, aku mau mandi," balas Christine, masih saja bicara dengan nada tinggi. "Love you," kata Rafli kemudian. Sebenarnya dia tidak pandai bicara seperti ini, bahkan untuk memulainya pun terasa begitu sulit. Bingung harus bagaimana, akhirnya langsung dia ucapkan saja meski sekarang keadaannya terasa tidak pas. Sesaat hanya ada hening setelah kalimat itu terucap. Christine yang sudah berdiri jadi mematung di dekat meja riasnya. Mendadak bingung juga harus menanggapi apa ketika mendapatkan pernyataan seperti itu. Mulutnya membisu namun detak jantungnya sudah berdegup tidak karuan. "Love you. Harus berapa banyak aku mengucapkan kalimat ini agar kamu yakin bahwa aku mencintai kamu?" kata Rafli lagi. Dia mengucapkan semuanya dengan nada yang sangat serius.
Dan membuat Christine justru mengembun kedua matanya, mendadak terharu sendiri saat mendengar pengakuan tersebut. Benar-benar tidak menyangka bahwa hubungan mereka akan berubah jadi begitu dalam seperti ini. "Jangan menggodaku, aku mau mandi," balas Christine. Karena bingung ingin bicara apa jadi dia mengucapkan kata seperti ini, mencari alasan untuk mengalihkan perhatian. Namun kali ini dia tidak lagi bicara dengan suara yang menggebu-gebu, justru terdengar begitu lembut dan manja. Di ujung sana Rafli tersenyum kecil, dia sudah mengira bahwa saat ini Christine pasti gugup, pasti kedua pipinya bersemu merah. "Lia, mandilah lebih dulu. Malam nanti aku akan menelponmu lagi," kata Rafli kemudian. Dan Christine makin bingung sendiri saat mendengar ucapan tersebut. Pikirannya berkecamuk, haruskah dia mengucapkan kata cinta juga? Tapi lidahnya terasa keluar untuk mengakui hal itu. Meskipun sebenarnya yang dirasa oleh Christine mungkin lebih dalam dari kata cinta, karena sekarang Christine sudah berada di tahap takut kehilangan. Hanya membayangkan pria itu pergi saja hatinya sudah terasa kosong. Tapi bagaimana cara memulainya? Aileen sangat gugup. Balas Christine singkat saking bingungnya, jadi hanya mampu menjawab ham. Dan setelahnya panggilan telepon di antara mereka berdua pun terputus. Christine langsung membuang nafasnya dengan kasar, dia juga tidak langsung berjalan menuju kamar mandi, justru kembali duduk di kursi meja riasnya. Seketika tubuhnya lemas saat kembali teringat tentang pernyataan cinta sang dosen. "Tidak, aku tidak boleh hanya diam saja seperti ini, setidaknya aku harus membalas ucapan cinta Pak Rafli," gumam Christine. Tapi karena dia tidak mampu mengucapkannya secara langsung, jadi Christine putuskan untuk mengatakannya melalui pesan singkat. "Love you too," tulis Christine dan langsung dia kirim dengan cepat. Karena ingin sang dosen langsung membaca balasannya tersebut, Rafli yang sedang melepas kemejanya kembali menatap ponsel yang telah dia letakkan di atas meja. Cukup terkejut saat membaca pesan yang dikirim oleh sang kekasih. Sebuah pesan yang membuatnya tersenyum lebar dan hati berdebar. "Dasar anak ini," gumam Rafli. Christine selalu saja seperti ini, tidak berani mengungkapkan isi hatinya secara langsung. Memanggil sayang hanya berani melalui pesan singkat dan sekarang hanya berani mengucapkan kata cinta melalui pesan singkat juga. "Aku ingin kamu mengucapkannya secara langsung," balas Rafli. Setelahnya dia kembali meletakkan ponsel itu dan segera menuju kamar mandi. Di luar sana Mama Indah langsung berniat menghubungi Ivana setelah dia selesai berkutat di dapur. Semua pekerjaannya kini telah dilanjutkan oleh pelayan, dia berhenti karena tiba-tiba terpikirkan tentang Ivana. "Sepertinya tidak salah jika malam ini aku mengundang Elvana untuk makan malam di rumah. Tidak akan ada pembicaraan tentang perjodohan. Aku hanya ingin mereka berdua memiliki hubungan yang baik," gumam Mama Indah. Dia mempercepat langkahnya untuk mengambil ponsel yang ada di dalam kamar, kebetulan saat masuk sang suami sedang mandi jadi tidak melihatnya. Mama Berta memutuskan untuk menghubungi Ivana di taman yang ada di samping rumah, jadi pembicaraannya tidak akan didengar oleh siapapun. "Halo Ma," jawab Ivana di ujung sana. Sudah cukup lama mereka tidak bertemu secara langsung, apalagi sampai detik ini Elvana pun masih menyembuhkan diri dari rasa traumanya tiap kali mengingat hubungan panasnya di dalam mobil bersama pria asing yang entah siapa. Kadang Ivana merasa takut jika tiba-tiba pria itu muncul, mulai terpikir juga apakah pria itu mengambil video mereka atau tidak. Pikiran Ivana mulai tidak tenang, satu-satunya yang bisa membuatnya merasa lebih baik adalah membayangkan tentang pernikahannya dengan Rafli. Karena dengan pernikahan itu maka dia akan tetap memiliki nama baik apapun masa lalunya. "Halo Nak, apa malam ini kamu sibuk?" tanya Mama. "Tidak Ma, ada apa?" "Rafli pulang ke rumah, kami akan makan malam bersama, jika kamu tidak sibuk datanglah ke sini." "Tapi bagaimana jika dia marah dengan kedatanganku?" "Datanglah lebih awal, pura-pura hanya mampir sebentar, nanti Mama yang akan memaksamu untuk makan malam di rumah, buat semuanya seolah terjadi tanpa rencana." "Mama baik sekali padaku." "Tentu saja sayang,
Mama hanya ingin kamu dan Rafli memiliki hubungan yang lebih baik. Tidak selalu salah paham seperti ini. Baik Ma, kalau begitu aku akan bersiap untuk pergi sekarang. Mama tunggu ya, balas Mama Indah pula dan akhirnya panggilan mereka berdua terputus. Mama Indah juga langsung tersenyum dengan lebar, rasanya senang saja ketika dia sudah berbincang dengan Ivana seperti ini. Malam ini akan jadi malam paling menyenangkan bagi Mama Indah. Jam 6 sore Ivana benar-benar datang ke rumah utama keluarga Rafli. Saat itu seluruh keluarga sedang berkumpul di ruang tengah. Ivana tidak hanya datang dengan tangan kosong, dia membawa sebuah paket obat herbal untuk Mama Indah dan Papa Indah. Maaf aku datang tanpa memberi kabar, Ma. Tapi Momi memintaku untuk mengantar ini, ucap Ivana, bersandiwara sesuai dengan kesepakatannya dengan Mama Indah. Salah kedatangannya ke rumah ini hanyalah sebuah kebetulan bukan mereka rencanakan. Rafli yang melihat wanita itu datang langsung memasang wajahnya yang dingin. Sementara Hailey tersenyum kecil, tapi juga tidak menyambut ramah seperti sang mama. Ya ampun sayang, kenapa repot-repot? Kamu jangan langsung pulang ya, harus makan malam di sini dulu, kata Mama Indah. Dia bahkan memeluk lengan Ivana seolah tidak membiarkan gadis pilihannya ini pergi. Sementara buah tangan yang dibawa oleh Ivana sudah dibawa masuk oleh salah satu pelayan. Tidak Ma, aku akan langsung pulang sekarang, jawab Ivana. Makan malamlah di sini nak, baru setelah itu pulang, sahut Papa Indah. Bukan apa-apa, dia berkata seperti ini hanya demi kesopanan. Ivana sudah datang dengan membawa paket obat herbal, jadi setidaknya mereka harus membalas dengan makan malam. Tapi, tidak ada tapi-tapian, pokoknya kamu harus makan malam di sini, putus Mama Indah. Rafli langsung bangkit dari duduknya, aku keluar. Sebentar, kata Rafli, kamu mau kemana Raf? Sebentar lagi malam. Aku tidak akan lama, kata Rafli. Dia kemudian pergi dari sana, menuju garasi dan keluar dengan mengendarai mobilnya. Entah pergi kemana, ayo duduk sayang, Rafli pasti akan kembali saat makan malam, ucap Mama Indah, bicara pada Ivana dengan sangat yakin. Namun keyakinannya itu mulai pudar saat mendekati jam 7 malam, namun Rafli tidak kunjung menunjukkan dirinya. Bagaimana Rafli bisa kembali dengan cepat? Saat ini dia sudah berada di depan gerbang rumah utama keluarga Christine.